Sahabat pendidikan karakter, cukupkah membahas persoalan tata kelola guru hanya dengan mengintegrasikan 3 undang-undang yang selama ini didesain oleh kementerian? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dalam program Tanya Pak Doni saja untuk membahas persoalan tentang kompleksitas guru. Siapakah tamu yang akan hadir dalam acara kita hari ini? Kita undang tamu istimewa kita, yaitu Profesor Dr. Unifah Rosyidi MED, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Selamat pagi Bu Uni, apa kabar? Selamat pagi Mas Doni, terima kasih ya untuk undangannya. Apa kabar seluruh pemirsa? Ini mungkin ada para guru, para orang tua, mahasiswa, gitu. Mungkin siswa juga ya yang tertarik dengan keren sekali. Tanya Mas Doni aja. Ya, memang begini Bu Uni, saya Tanya Pak Doni saja ini menghadirkan tamu-tamu istimewa yang memang bisa memberikan inspirasi dan pencerahan kepada para pemirsa YouTube Pendidikan Karakter Utuh, terutama untuk program Tanya Pak Doni saja. Nah, hal yang kita bahas hari ini Bu Uni terkait dengan pertanyaan, apakah asumsi integrasi 3 undang-undang di dalam perubahan undang-undang Sisdiknas ini mencukupi? Karena saat ini kan ada 3 undang-undang yang mau diintegrasikan, semacam mini omnibus law mini tentang undang-undang Sisdiknas. Nah, persoalannya adalah saya melihat begini, tata kelola guru itu begitu kompleks. Dan guru itu diatur oleh banyak aktor dan organisasi sehingga pengembangan guru tidak fokus, sehingga guru itu ditarik ke sana kemari, sehingga pekerjaannya pun juga menjadi ya kurang efektif, seolah-olah seperti itu ya Bu Uni ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Uni tentang situasi kondisi guru yang secara regulasi diatur oleh lebih dari 3 undang-undang yang diasumsikan dalam perubahan undang-undang Sisdiknas ini, Bu Uni? Silahkan. Ya, terima kasih Mas. Ketika kita berbicara RUU Sisdiknas, dalam bayangan dan pikiran saya, wah bagus nih. Karena pertama ini adalah persoalan yang memang harus diurai, dan karena kita tuh kompleksitas pendidikan luar biasa, sejak reformasi itu sudah didesentralisasi, tetapi banyak sekali tangan-tangan yang ingin tetap mengikat dan menjaganya, ya kan, melalui peraturan, melalui institusionalisasi, sehingga guru tuh hanya indah dipidatokan, Mas. Kemerdekaan itu nggak ada sama sekali. Apalagi kemerdekaan di dalam akademik dia sebagai guru profesional. Nah, begitu kita mengetahui bahwa RUU Sisdiknas itu lucu-lucu gitu mengatur, katanya ini pendekatannya omnibus law. Terus kita melihat hanya ada 3. Bagaimana mungkin dalam satu makalah ilmiah saya di guru besar saya, itu saya nyatakan bahwa persoalan utama mengapa mutu, karena mutu itu kan dealing dengan guru dengan siswa ya di kelas, sederhananya kan. Mutu kita itu rendah karena memang guru itu begitu kompleks, guru yang sejatinya itu didorong untuk profesional, itu diatur beragam macam peraturan yang menyebabkan dia tidak sulit bernafas. Misalnya, kalau kita mau sistem pengadaan guru baru, itu ada apa yang disebut Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012. Tapi kalau rekrutmen itu diatur dengan Undang-Undang ASN. Ya, kemudian bagaimana mendeploy, mendistribusikan mereka, guru, ya, itu diatur oleh Undang-Undang pemerintah daerah, karena dia otonomi daerah. Tapi begitu sertifikasi oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, ya kan? Ya. Dan masih banyak lagi remunerasi Undang-Undang ASN, ya. Sehingga
satu daerah dengan daerah lain itu treatmentnya juga beda-beda. Dan pada umumnya guru adalah satu subjek yang harusnya diberi banyak kemerdekaan di dalam berpikir, memfasilitasi anak-anak, menjadi terbelenggu dengan berbagai macam aturan ini, dan tiba-tiba dikatakan Undang-Undang Sisdiknas itu, RUU Sisdiknas, sebagai sesuatu yang transformasional. Begitu dilihat hanya 3 undang-undang itu semakin mempersulit. Nanti begini, ya itu bukan urusan saya, orang dia Pemda, tapi kepalanya tetap mau dipegang, sertifikasinya mau tetap dipegang, ininya di rekrutmennya, pengadaan gurunya di undang-undang IKTI. Tapi ini semua tidak diajak bicara, multi kementerian gitu, yang lintas kementerian, dan posisinya ini yang unik adalah sama-sama undang-undang. Oke. Iya, jadi kebayang bahwa di masa yang akan datang reform yang menyatakan bahwa guru garda terdepan itu cuma indah dikatakan. Guru itu semakin terjepit dan semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan, bergerak ke kiri, disemprit oleh undang-undang di daerah, bergerak sedikit ke kanan oleh undang-undang pendidikan tinggi, bergerak ke atas ke bawah ada undang-undang lain. Jadilah dia sebagai manusia yang tidak berdaya, padahal disebutnya sebagai lokomotif perubahan karena dia langsung berhubungan dengan anak-anak di sekolah, di kelas, dan lain sebagainya. Ya, saya bisa membayangkan ya Bu Uni ya, karena kami beberapa yayasan yang penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat merasakan akibatnya karena tata kelola ini, Bu Uni. Tadi Bu Uni mengatakan ada undang-undang ASN. Nah, sekarang gara-gara seleksi P3K yang memberi peluang kepada guru tetap yayasan yang bersertifikasi untuk melamar P3K, maka kemudian mereka kan nanti akan masuk bekerja di lembaga pemerintahan. Dan Mas Menteri juga tahu ada situasi ini, tetapi sulit ya Bu ya untuk bergerak karena argumentasinya undang-undang ASN. Jadi sama-sama dikunci di undang-undang, maka sama-sama dikunci di undang-undang dan sama-sama levelnya ya Bu Uni ya, sehingga kalau kita mau levelnya, ya, maka sistem pendidikan nasional harus ditata sungguh-sungguh ya Bu ya, minimal ada juga undang-undang ASN. Kalau begitu berarti pemerintah perlu membuat kajian baru ya Ibu, ya nggak cukup di dalam naskah akademiknya hanya 3 undang-undang itu ini. Betul, perlu membuat kajian baru, perlu banyak melibatkan publik dan tidak tergesa-gesa. Gitu. Jadi jangan punya pikiran begini, wong saya kok yang sedang diberi kuasa, maka saya boleh menentukan. Oh enggak, ini mengatur hajat hidup orang banyak. Pendidikan itu right, hak. Maka kita harus bersama-sama untuk memikirkan, jangan sampai ya undang-undang ini diharapkan sebagai sebuah legacy, belum apa-apa, misalnya penggantinya udah melihat banyak kekurangan. Gitu. Apalagi melihat tentang guru yang kita mau dorong menjadi guru profesional. Masalah mutu ini terkendala di tata kelola. Nah, kayak selain itu juga teman-teman harus memahami filosofinya, harus memahami spiritnya ketika undang-undang itu dibuat. Yang namanya swasta itu, pendidikan berbasis masyarakat itu berdiri sendiri dengan segala keterbatasannya sejak Indonesia sebelum merdeka. Ya. Dan undang-undang yang baru P3K semuanya itu dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan honorer di sekolah negeri, dan memang tidak apa-apa di sekolah swasta bagus juga. Tapi berikan dong kesempatan kepada mereka yang honorer juga. Iya kan? Bukan misalnya kalau guru tetap dikembalikan. Jadi gini, kultur belajar ini belum tentu juga merge gitu dari swasta ke negeri, belum juga tentu juga diterima. Karena itu baiknya memang ayolah kita berdiskusi, melihat perspektif yang lebih luas agar ini bisa menjadi legacy yang baik. Kita ini kan kewajibannya adalah mengingatkan, Mas. Ya, betul Bu Uni. Ya, memang kalau saya melihat selama ini kan pemerintah menawarkan pendekatan baru dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, yaitu
integrasi 3 undang-undang. Saya sudah baca naskah akademiknya dan mereka mengatakan selama ini memang saling bertentangan, tetapi kok ternyata hanya 3 undang-undang. Sehingga tampaknya memang perlu ya Bu Uni ya melibatkan. Mainnya kurang jauh tuh Mas. Karena larinya kurang jauh ya. Mainnya kalau anak muda sekarang kurang jauh ya. Mainnya kurang jauh. Jadi seharusnya bagaimana Bu Uni melihat revisi ini? Berbicara dengan lintas kementerian. Dan ingat bahwa pendidikan itu telah didesentralisasi. Hanya ada 6 kewenangan yang ada di pusat. Nah, sebagai sesuatu yang didesentralisasi pendidikan, itu banyak peran pemerintah daerah. Saya juga setuju kalau pemerintah pusat ini mendorong bahwa misalnya berbagai peraturan itu disederhanakan aturannya, tetapi komprehensif sifatnya dalam rangka untuk mendorong tercapainya peningkatan mutu dan kewajiban bersama di dalam continuous professional development. Nah ini kan enggak. Kalau di cuman analisisnya 3 undang-undang, jauh panggang dari api, jauh api dari panggang ya. Itu akan menimbulkan persoalan-persoalan kompleksitas yang akan pernah selesai dan saya khawatir ya, belum aja kita umurnya diimplementasikan, rame-rame masyarakat untuk berduyun-duyun ke MK menyatakan bahwa undang-undang ini tidak eligible gitu ya untuk diterapkan di dalam konteks untuk meraih misalnya Indonesia emas gitu. Sebenarnya pertanyaan sederhananya gini Mas Doni, kenapa sih ngotot banget harus masuk prolegnas 2021? Itu 2022. Ya. Itu pertanyaan saya sederhana. Kan kita ini mau ngebantuin sih ya, gitu. Mau membantu agar menjadi legasi-legasi mereka juga karena mereka yang akan tanda tangan dan zamannya siapa. Dan kita masih punya waktu loh 2 tahun, 2023, 2024. Ini mari kita bersama-sama. Kenapa sih? Kok kelihatannya ini banget kepada publik gitu. Ya, jadi memang 3 undang-undang jelas tidak mencukupi ya Ibu ya untuk mengintegrasikan sistem pendidikan nasional termasuk tata kelola guru. Ya, baik Bu Uni, terima kasih hari ini sudah hadir. Terima kasih begini Mas Doni. Ya, gimana Bu Uni? Saya jangan dipotong ya, ini saya penting banget. Saya dari lubuk hati saya paling mendalam gitu kan. Saya menghaturkan terima kasih ya kehadiran Mas Doni ini memberikan warna cerah yang lain, membangkitkan rasa seperti sparkling gitu, cahaya, keberanian mengemukakan pendapat, tapi bukan kemudian menyalahkan tapi mencoba untuk membangun yang konstruktif. Ada suara publik yang tersampaikan dan itu kami merasa sangat terwakili. Ya, karena ada hal-hal juga yang tertentu yang tidak bisa terus-menerus saya sampaikan nanti dibilangin apa ada apa. Tapi semua itu disampaikan dengan sangat menarik, dikemas dengan sangat menarik. So please welcome untuk tanya Pak Doni aja. Oke, terima kasih Bu Uni. Kita dapat menyimpulkan bahwa mempergunakan 3 undang-undang dalam memperbaharui kebijakan pendidikan nasional dalam merubah perubahan undang-undang Sisdiknas tampaknya tidak mencukupi. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang pendekatan integrasi 3 undang-undang Sisdiknas yang ada, karena persoalan guru itu begitu kompleks, simplifikasi tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tetapi pemikiran yang objektif, kritis, komprehensif tentang tata kelola guru akan mampu membantu kita untuk mengurai benang kusut tata kelola guru yang pada gilirannya akan membantu guru bertumbuh dalam profesinya, bertumbuh di dalam martabatnya sebagai seorang guru, pendidik anak-anak bangsa, sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.